Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 3 akan melakukan praktek coaching. Saya sendiri, Dadan Hermawan, kesempatan kali ini sebagai coach dan Ibu Rini Rahayu sebagai coach. Kita akan mempraktekkan kurang lebih 15 menit ke depan. Selamat menyaksikan. Baik, apa kabar Bu Rini? Alhamdulillah keadaan baik. Oke. Senang sekali ya bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Kita ada sesi coach ya. Kita akan melakukan coaching pada pertemuan kita kali ini. Kira-kira apa nih yang mau dibicarakan pada pertemuan kita kali ini? Ini sih Pak Dadan, saya itu sedang agak kebingungan gitu ya, karena saya tuh di kelas bagaimana ya, kelas tuh tidak bisa kondusif gitu. Padahal kalau melihat dari suara saya, sudah pasti tentu ya saya tuh punya kelebihan suara yang lantang gitu kan. Harusnya kan anak-anak lebih bisa mendengar saya, lebih bisa mengkondusifkan kelas, tapi nyatanya malah tidak gitu. Karena ya kedua menit saya itu ya begitu lagi lah, ribut lagi gitu. Itu yang jadi bingung saya nih sekarang itu. Iya iya. Jadi Bu Rini tidak bisa kurang bisa mengkondisikan kelas dengan kelebihan yang Bu Rini punya ya dengan suara yang lantang seperti itu. Itu mungkin Bu ya. Oh, benar kayak gitu Pak. Nah, kira-kira menurut Bu Rini apa sih yang harus dilakukan untuk masalah ini? Eh, Gimana ya? Sebenarnya sih mungkin penyebabnya karena saya tidak punya intonasi, bukan tidak punya intonasi ya, karena suara saya tuh tidak ada naik turunnya, intonasinya tuh tidak ada. Jadi si murid atau orang-orang di sekitar saya tuh tidak tahu bedanya saya lagi marah, saya lagi apa namanya berbicara biasa gitu. Semuanya mungkin tampak sama. Jadi mereka kurang bisa membedakan, mungkin kalau saya lagi marah tuh anak-anak juga kayak gitu mungkin ya, saya itu Hmm. lagi marah atau enggaknya tuh nggak diketahui mungkin sama anak-anak. Itu mungkin sih salah satu penyebabnya. Oh iya ya. Dengan kondisi seperti itu, kira-kira kalau misalkan dinilai nih, kira-kira di rentang 1 sampai 10 tingkat tidak kondusifnya di kelas, meskipun Bu Rini sudah beberewekan gitu ya dengan suara yang tadi Bu Rini sebutkan itu, kira-kira tingkat tingkat tidak kondusifnya kalau di angka 1 sampai 10 berapa tuh Bu? Kalau berarti angka 10-nya sangat tidak kondusif itu Pak ya. Iya iya, Kira-kira sih sekarang gitu ya Pak ya. 9. Tapi saya udah menjadi bawah gitu saya gimana caranya. Iya iya, lumayan tinggi ya. Nanti kira-kira setelah setelah kita melakukan pertemuan ini, setelah kita melakukan pembicaraan ini, kira-kira ada gambaran inginnya itu di angka berapa itu? Paling tidak di angka 3 gitu lah ya. Pokoknya mah lebih kondusif gitu Pak, lebih turun lah kericuhannya di kelas gitu Pak. Oh iya iya. Kayak jadi bisa mengelola kelas itu sendiri gitu dengan kelebihan saya yang seperti ini gitu Oh Pak. iya. Jadi bisa dimaksimalkan ya dengan suara yang istilahnya sangat keras gitu ya, bukan keras sih, lantang gitu ya. Kalau sih kelebihan gitu ya Pak, tapi kenapa jadi kelebihan saya gitu Oh, karena saya masih belum bisa mengaturnya juga gitu. iya. Nah, kira-kira Bu Rini dengan suara yang seperti itu untuk kondisi di kelasnya, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan Bu Rini supaya kelasnya jadi kondusif dengan kelebihan suara seperti itu?
mungkin, apa namanya, anak-anak tidak bisa membedakan itu ya, karena memang, intonasi saya kurang, apa namanya, kurang beragam, bukan maksudnya nggak ada tingkatannya gitu. Kalau orang ngomong kan biasanya kalau awal-awal pertemuan tuh pasti rendah dulu, terus, nantinya kalau kesadarannya jadi tinggi gitu, semakin meninggi. Kalau nyanyi aja kan ada apa namanya, bawahan dulu gitu ya, maksudnya kayak, pemanasan dikit gitu sampai tinggi kayak gitu. Nah mungkin saya mau coba ini aja kali ya, apa namanya, apa namanya, belajar mengatur intonasi suara saya kali ya. Kalau Hmm. kalau ini mah, apa namanya, kalau makin nggak berhasil juga gimana kalau saya puasa ngomong aja mungkin. Mungkin dengan puasa ngomong atau diam aja anak-anak tahu bisa, apa namanya, bisa membedakan gitu saya lagi ngomong atau tidak gitu. Heeh. Sebenarnya ya itulah. Mungkin saya harus, nanti mah kalau marah-marah, bukan marah-marah ya, kalau sayanya agak kesal atau misalkan mau didengar itu mungkin diam aja dulu kali ya di kelas tuh gitu, dibanding saya ngomong gitu lah. Oh, iya. Bagi mereka udah biasa, mungkin harus ada pembedaan kali ya gitu ya Pak. Jadi harus harus ada pembedaan ya, mulai dari intonasi ya, bahkan mungkin sampai puasa ngomong ya, Burin. Ngomong ya, nanti pas ngomong dulu aja paling ketawa nih saya udah lagi ngambek gitu. Perubahan intonasi. Nah, kalau misalkan dari perubahan intonasi itu gimana tuh bentuknya, Burin? Kayak misalkan saya, berbicaranya dengan satu oktav di bawah gitu ya. Misalkan kalau dari pembukaan dulu kan, nah itu mungkin, saya bantu dulu anak-anak dulu biasa mungkin ya, kalau kayak teknik stop dulu atau kayak gitu kan, mereka satu ice breaking dulu mungkin. Nah setelah itu mungkin kan anak-anak sudah agak kondusif tuh kalau kayak gitu sebelum belajar. Nah saya, tidak usah terlalu terbuka sih ya, memang saya semuanya keras, cuma saya tuh lebih, apa namanya, rendah lagi kayak gitu mungkin. Nah, lama-lama mungkin nanti kayak gitu kalau misalkan, memang dibutuhkan kalau anak-anak masih tidak kondusif, mungkin saya lebih, apa namanya, berbicara agak keras gitu kan, jadi mereka tahu bedanya antara saya tadi punya biasa aja biasa gitu kan, udah keras nantinya. Iya. Kalau misalkan kalau nggak kayak gitu, mungkin, saya mencoba berhenti aja dulu. Berhenti Oh, aja iya. ngomong, kan itu ada bedanya Pak ya, kayak Iya, gini betul. langsung aja. Ah, heeh. Jadi udah ada trik-triknya sendiri ya, dari mulai Kayak gitu tadi segala kayaknya ice breaking ada dulu. berhasil gitu. Heeh, nggak langsung jadi ada ice breaking dulu supaya menarik perhatian ya. Udah gitu ada teknik stop. Bahkan kalau misalkan sampai tidak tidak kondusif juga, Bu ini memilih diam saja mungkinnya itu jadi menarik perhatian juga ya. Iya iya iya. Kadang-kadang kan orang bingung, kenapa ini jadi gitu kan, dengan kayak begitu juga jadi Oh, ini seperti itu ya, mudah-mudahan itu bisa kali. iya iya. Nah, tadi kan ada macam-macam nih, ada intonasi ya, ada teknik stop dulu, bahkan ada sampai diam atau merubah oktavnya dari tinggi ke rendah. Kira-kira yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat itu apa itu? Atau semuanya atau gimana tuh? Rasa sih saya lebih ke yang, apa namanya, yang langsung diam aja dulu gitu ya. Karena kan kalau misalkan kayak ngerubah tinggi nada, apa namanya, nada suara tuh kan karakter ya, Pak. Kalau yang namanya karakter, mau bagaimana juga kan agak susah gitu, itu waktu yang lama prosesnya gitu kan kalau buat berubah gitu kan. Nah, kemungkinan saya melakukan yang teknik kayak, apa namanya, kalau mengkondisikan anak, dengan berbagai teknik yang mungkin ya gitu. Cuman kalau misalkan, teknik yang paling saya prioritaskan mungkin kalau anak benar-benar tidak kondusif nih saya diam aja. Oh Nanti iya iya. pasti udah beda nih mempertanyakan kan, "Lah, kenapa ini sibuk? Kayaknya sibuk ngomong gitu kan." Heeh. Pasti kayaknya kayak gitu deh. Prioritasnya itu deh kayaknya. Yang saya coba. Iya iya. Kalau misalkan dari kita melihat waktu nih, kira-kira kapan kurang lebih bisa dilakukan itu, Burin? Saya coba secepatnya
kemungkinan nanti nih besok kan ada mata pelajaran saya nih, saya mau coba lakukan tuh teknik yang tadi tuh kayak gitu tuh. Kalau misalkan anak bener-bener kondusif lagi nih, saya udah teriak juga, maksudnya saya udah nada udah semangat ya nih gitu kan. Saya mau coba. Sok apain kamu ayo. Iya, Enggak iya, sih iya. supaya anak jadi kondusif gitu maksudnya. Iya. Nah, kita udah ada di penghujung waktu nih, Bu Rin. Kira-kira apa yang didapatkan Bu Rini dari pembicaraan kita kali ini nih? Wah, banyak banget sih Pak. Kayak misalkan saya jadi tahu gitu kan, apa namanya, permasalahan saya tuh gimana, terus solusi-solusi apa yang bisa saya jalankan, dan saya juga apa namanya, menjalankan satu solusi yang menurut saya lebih bisa diterapkan gitu kan. Gitu, Pak. Iya, iya. Oke, Bu Rin, terima kasih ya atas waktunya kita bisa melakukan coaching. Sampai ketemu minggu depan, karena saya juga pengen tahu nih yang hasil dari apa yang dilakukan Bu Rini terhadap anak-anak itu. Begitu ya, Bu Rin ya. Terima Iya, kasih. iya.